Ini apa lagi nih? Pakai sign ya? Kita typing aja. Jangan gitu lah weh. Aku melampiaskan amarah tadi. Sebentar. Astagfirullahaladzim. Aduh. Si Bang Grey kemana? Ngomong lah. Laju. La ilaha illallah. Bang Grey ada urusan. Wih, ngomong, speak. Switch on the mic and say. And Maksudnya ribut di mana, Okin? Bang Grey ada urusan, Bang Grey ada urusan. Tadi kata Kak Summer. Hah? Apa? Weh, aku stres. Raju. Udahlah, hening aja lah kita. Tadi kata Bang Grey. Hah? Apa nih? Coba Pak cakap. Buka mulut, cakap. Apa benda? Apa benda kat rumah yoga? Udah. Cakap lah weh. Ada ributkan di Bang Yoga tadi karena ya apa katanya? Enggak ada yang ribut, dia orang berlebihan lah. Aku aja yang ribut. Sama siapa? Enggak, aku sebenarnya malas mau bahas sih. Makanya aku buka room tuh ya ngobrol hal lain aja. Enggak gini kronologinya. Kan Summer masuk, karena ya belum naik. Terus biasalah si Majid kan nyinyir sama orang beragama, ya begitu-gitulah. Sama Bang Grey. Oke, fine. Lepas tuh Kak Naya naik. Nah tiba-tiba Bang Aang yang nanya, itu di foto, di samping foto kamu itu siapa? Naya, adik, suami, whatever lah, relationship gitulah. Nah terus si Kak Naya bilang, untuk apa nanya gitu loh. Itu normal conversation kan. Nah udah gitu si Bang Ang ini susah banget kalau cewek ditanya banyak dia punya jawaban gitu. Ya udahlah, yang itu nggak penting lah. Nah terus tiba-tiba mereka bahas tentang nikah, udah nikah apa gitu loh. So for me that one it's too much gitu loh, Hokin. Ya. This is even Dunaya yang orang kata atau apapun perspektif itu none of my business. Kecuali Kak Naya yang timbulkan isu soal relationship itu ya wajar lah. Itu sebab akibat. Tapi ini Kak Naya cuma naik atas, duduk diam-diam gitu loh. Nah ditanya dia jawab. Ya apapun yang kalian pikir nggak apa-apa lah. So you supposed to, menurut aku tuh ya udah respect aja jawaban orang itu, kan selesai. Nah di roasting sama si Majid. Majid bilang lu udah nikah nggak? Apa gini nggak gitu loh. So aku kayak di situ jadi kayak apaan sih gitu loh. Karena kita tuh orang Islam, harus tahu, lu harus bagi tahu, lu harus invite orang-orang telling everyone that you are married already. Nah dijadikan bahan. Nah situ Summer, aku ada momen yang aku mau bercanda, ada momen yang menurut aku itu too much gitu. It's not about Kak Naya gitu loh. Dan satu hal, Kak Naya problem, even tuh dia problem, tapi ada satu sisi dia manusia dan ada satu sisi dia wanita gitu loh. Ya ada satu sisi dia oke. Iya betul. Lanjut. Itu doang. Halo Pak Rizal. Jadi aku kayak, kenapa sih aku bilang
apa yang dia jawab itu kalian petikai, oh nanti takut fitnah, begini begitu. Kayak coba untuk mengorek-ngorek dengan membawa diksi takut fitnah. Tanpa sadar mereka ngomong itu udah membuat fitnah gitu loh. Sudahlah si Kak Naya itu most wanted. Most wanted. Gitu loh. Jadi kayak I nggak tahu. Menurut I everybody like Haus Dara aja sih. Makanya Betul, Kak Sama. Gak usah betul-betul di sana ya. Iya. Jadi aku bilang kenapa sih Dallas stop lah. Sampai Bang Alkamus itu untuk make them shut itu sampai Bang Alkamus iya dia invite aku gitu loh. Too much lah. Overrated. So pasti orang pikir Naya punya Naya yang duluan kan? Makanya ada topik itu gitu. Padahal enggak, Naya memang diam-diam aja di atas. Betul. Panjang ya efeknya. Bila orang udah biasa used to it, to bully. Betul, Kak Sama. Betul. Pasport aku ada tapi kadaluarsa itu apa? Expired. Nggak apa-apa, yang penting pernah ada pasport. Maksud aku pasport itu orang yang open minded dengan close minded. Jadi nggak ada pasport itu pasti close minded. Gitu maksudnya. Never respect other people perspective gitu loh, other people view. Jadi pasti nggak ada pasport dia tuh. Jadi siapa yang menang? Kenapa sih? Aku tuh lari nggak mau lagi bawa Rana tuh, makanya tadi aku bercerita sama si Matt hal lain udah. Terus di bawah tadi ditanya sama Liv, ditanya sama itu, sama ini sepenting itu kah? Kita undang aja orangnya sekalian ke Samar. Sialan dijadiin konten. No. Nggak penting. Klarifikasi. Sialan, lu pikir aku Iya, artis? betul. Klarifikasi biar nggak salah paham. Anjrit. Nggak ada kesalahpahaman. Siapa aja orangnya tadi? Banuka, Majid, apa lagi? Gak tahu. Udah deh. Gak penting juga. Ngeri ya jiwa ya. Jiwa itu ngeri. Ketika kita udah menjiwai sesuatu itu suka bablas tuh. Ya, betul. Makanya penting kita ngaji diri, Pak Kayu. Iya, Nah, serius. makanya itu kan. Apanya? Makanya itu yang lebih ngeri lagi itu yang menularkan tuh kayak Bang Hawking. Dia kan menularkan jiwa-jiwa jahat itu. Hawking kan jahatnya itu kan berlapik, masih ketimuran. Ketimur. Iya. Masih ketimuran dan masih penuh nasihat di situ. Dia kalau melempar satu pertanyaannya tuh tanpa menghina agama manapun. Betul. Jadi yang lain nggak timur. Iya pastilah. Bukhari. Lu tau nggak? Kelihatan tuh udah kayak cari syubhat mulu gitu loh. Coba kalau sebut imam yang dia sanjung, ngamuk pasti. Imam Sahruri, coba lu sebut, mati lu kena ceramah. Kayak nggak pernah lihat lu waktu siapa yang ngatain si Sahruri itu di rumahku waktu tuh. Dia apa. Saksi rumahku ada riwayatnya lagi.
Jadi nggak fair gitu loh. Jadi setelah live itu pemilik room ada rekamannya ya? Ada Bang Rajo. Tapi kadang-kadang summer itu aku delete gitu loh. Aku ini udah Di delete. kalau dulu aku delete, but now no, I don't know. I need to check. Oh nanti But ketemu. nggak penting juga sih. Full live tuh kalau 13 jam lah. Memori yang digunakan memori ini kan, server kan? Iya, jejak digital tuh kan semua tuh. Tapi ada expirednya sih kalau nggak salah. Berapa tahun? Nggak tahu. I never check. Baru-baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Tristan. Baru-baru nih aku rajin Kapiar live. kiahe. Kapiar kiahe. Apa kiahe nih? Ya aku lagi belajar bahasa India guys. Kapiar Oh. kiahe. Apa? Nah itu ke Ustadz Malik. Ustadz Malik suka tuh bahasa Acha, India. acha, tumpahe acha. Hijidakarge. Ini pasri sanem itu. Ya udah aku silaturahmi aja ya. Agar silaturahmi berjalan mulus pinjam dulu 100. Assalamualaikum. Makasih udah dinaikin. Ini Prof nggak ngomong sih. Prof. Oh, masih hidup. Tidur aku. Enak bawa lagi Kan ya. aku tidur. Ya. Ya host, makasih host. Sama-sama. Bobok dia di pahanya si Tamer ternyata. Semua naik pada diam semua. Ini si Bang Menes nih ngomong dong. Jangan kayak Hokin. Raju sama Kibodo tadi naik. Aku karena baca paspor itu aja makanya aku nih cek paspor lagi baru ini aku lihat paspornya. Untuk ada luarsa ini udah. Bang enggak. Itu bahasa sedikit lembut. Mem ya? Oh. Mem. Enggak sih, bukan mem sih. Puff ya. Kalau kadaluarsa ini Enggak buat baru apa-apa. atau perpanjang ini Enggak paspornya? apa-apa. At least pernah berpikir. Betul. Pernah terbuka gitu. Pernah mengalami keterbukaan. Tidak tertutup aja dengan hijab. Betul. Hijab nggak tuh? Iya, 5 tahun. Iya. Ya 5 tahun. Kalau Malaysia dulu kan ada 2 tahun, ada 5 tahun. Sekarang udah nggak ada. 5 tahun terus. Nah ini kan aku mau ke Indo nih, sekali aku lihat aku punya paspor udah expired geng. Aku mau harus continue. Iya, expired. Iya. Terakhir aku travel itu 2019. Keluar ya. Ya kan sayang stempelnya ini kalau harus di ini. Ditarik negara atau bisa dipegang Apa tuh? yang lama. Dibawa yang lama, nanti dia gunting tuh. Oh, nggak bisa dipegang. Dipegang maksudnya? Ya kita pegang. Oh enggak, itu kan udah tamat itu, pakai yang baru. Tapi kan sayang stempelnya bisa kena kenangan. Ya disimpan lah kalau itu nggak usah tanya. Kan ada orang tuh yang suka nyimpan. Karena bagi mereka itu hal-hal yang sentimental value gitu loh. Ada. Iya, soalnya aku kan orang yang nggak suka foto-foto. Oh. Jadi nanti kalau ngaku-ngaku aku pernah ke situ, nggak ada buktinya fotonya, ya tertulis aja gitu. Abang kayak aku nggak sempat foto. Udah pulang baru aku terpikir nyesal. Kenapa ya?
Memang nggak kepengen foto. Kalau aku pengen, cuma kayak nggak kepikir gitu, sibuk. Itu ada tamu itu, Ang So. Iya, Bang Aang. Din. Lanjut. Gara-gara Bang Aang nih tadi nanya-nanya foto. Kenapa memang? Tadi itulah sampai aku keluar. Di sini udah Isya, di sini udah azan Isya. Malaysia sudah lewat. Malaysia. Baru 8.30, 8.30, setengah 9 ya kalau di sana. Hmm. Tuh ada sayang lu Hokin di bawah. Kalian kenapa pada diam? Naik nih cuma apa? Kita mau flight apa nih? Penerbangan kemana kita nih? Mau dengar suaranya Summer. Selamat datang ke penerbangan Summer 69 dengan Boeing 6969. Kita menuju ke kemana nih? Ke langit ketujuh. Untuk menaiki penerbangan ini, jangan lupa memakai tali pinggang leather Anda. Itu Presiden Iran meninggal katanya ya. Ya udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Fatihah buatnya. Wih, dia kayaknya kena bunuh ya, Bang Aang. Sementara ini pesawatnya jatuh lah. Enggak, maksudnya itu disengajakan kah atau apa ya? Tapi memang apa ya, kayak petinggi-petinggi Iran itu banyak dibunuh, banyak yang meninggal. Kasihan loh. Padahal itu luar biasa loh. Ada apa namanya? Kalau ini Menhan dibunuh, udah itu panglimanya dibunuh. Ya meninggal gitu. Nah, sekarang presidennya ya meninggal. Kalau di Indonesia kan jarang-jarang menteri meninggal gitu ketika menjabat. Di Iran yang banyak. Hampir tiap tahun itu beberapa orang itu meninggal gitu. Kemungkinan ya dibunuh. Iya. Itu Hokin. Hokin ini tidur apa? Beneran dia tidur ya Allah. Wih, penguin. Penguin. Karena itu juga Samar, Iran ini ngeganggu kepentingan Eropa, Amerika tentunya ya. Dia nggak mengganggu. Europe Ya, dengan mereka terasa terganggu aja. Iya, terganggu, merasa terganggu. Kan mereka menganggap Iran itu ancaman buat mereka. Cuma yang aku nggak yang ganggu gimana? mengganggu Buat apa? kesini diganggu. Buat sini Signal lu Bang Raju. Syria diganggu. Hah? Ya diganggu dong. Mengganggu dia itu. Siapa Iran? Mengganggu. Mengganggu siapa dia? Banyak orang lagi operasi di Kak. Syria gagal. Udah sampai mana nih Kak nih? Kita udah transit Singapura baru. Transit ya, iya. Iya. Saya baru bangun ini Kak, enggak. Oh. Ya Kak, nanti bangun nih Kak ya kalau udah sampai Kak ya. Iya. Kita ke Zimbabwe ya. Rasa keju suaranya kecil bener, nggak kedengeran. Iya, sambil ngobrol dong di flight. Kita kan naik private nih. Tes. Iya, Bang. Private jet. Nggak terasa kejunya Bang, agak ini.
Coba Maksud- diulang lagi. Rasa Ya. keju. Maksud Gimana? lu ganggu tuh kayak di mana? Iya, orang sedang operasi di sini, orang sedang bikin menjalankan proyek di sini diganggu. Orang lagi jalanin di sini diganggu. Itu di Syria gagal gara-gara dia. Dia Siapa? gagal. Siapa bilang? Amerika. Amerika. Yang bilang. Oh, lu mau lempar api lagi nih. Lu pro Amerika. Ah. Kok pro Amerika sih? pro Kongo, aku Kongo tetap. Iya, lu bilang tadi yang bilang Amerika kan? Iya. Iya, kalau Amerika yang bilang ya udah. Bodoh itu. Kayak gimana lu dapat paspor ya, Raju? Kan tadi Ini- katanya nggak mengganggu katanya. Immigration Jelas ini nggak? tadi kayak gimana dia lepas ini? Bisa dapat paspor. Iya, kayak gimana lu bisa dapat paspor ini? Lagi-lagi negara Harusnya kalian nggak lulus ya? mau ambil visa itu di interview loh, bukan mudah. Harusnya nggak lulus ya. Iya. Bang Kibodo mau beli mobil tah? Enggak, dia jual mobil, dia sales car. Oh, mobil apa Yes. bang? M Sales Car. Mobil apa ini? Ini bang, apa Wuling bang? Kita jual produk apa? Mobil tirai bambu bang, negara tirai bambu. Saya belum punya uang, yang ada juga udah saya jual. Ah, Xiaomi, Bang Aang selalu Abang. bilang enggak ada uang. Padahal Iya. doa itu ntar diaminin nih mau dekat tinggal Isya ini. balikan bang. Enggak ding. Amin. Nggak percaya bang. Amin. Nah, Amin. enggak bilang enggak ada Masa? uang. Enggak cukup untuk beli, belum cukup. Kredit aja bang. Biasanya yang nggak ada duitnya nggak mau dipinjamin nih. Nggak gitu juga Kan bisa Bang Ang. kredit. Kita juga nggak minjam loh. Kecuali terdesak pasti aku ke Bang Ang. Bang Ang pasti bagi pinjam tuh. Itu aku yakin tuh. Bang Ang pinjam dulu 100 gitu. Dikasih tuh kalau cuma 100. Kalau Raju aku minta 100 kasih nggak? Kasih. Nah, kan 100 doang kan? $100. Enggak dolar lah, karena aku belum sebut negara mana. Ya aku pun sadar juga kalian dari mana. Indonesia rupiah lah. Kalau 100 rupiah tuh di sini 28 ringgit. Lumayan beli rokokku, guys. Rokoknya cerutu Kuba ya. Iya, rokokku tuh 28 ringgit kosnya, tapi boleh lah 3 hari punya 3 hari punya rokok tuh. Sebungkus. Bukan sebungkus, aku kan ngalinting Bang Wines. Oh. Tak Kalau tahu yang password. perbungkus berapa? Kalau yang per bungkus itu 18 ringgit 90 sen. 18 ringgit 90 sen itu kalau buy pack aku harus 2 satu hari. 2 Bang pak. Minus ini pemain rokok ilegal nih sama. Bang Secret ini kan Iya. banyak benar akunnya. Kenapa berkamuflas di mana-mana Bang Maines? Alasannya apa? Turun dia. lu tegur lagi Raju. Aku tuh orang yang walaupun tahu aku diam gitu ya, respect aja, dia ada sebab lah gitu. Kan kita gagalkan misi-misi tersembunyi orang tuh harus kita gagalkan.
Nggak apa-apa, orang yang intelijen itu dia biarin aja, karena kita pun mau masuk biar kita berasa kayak dipancing gitu. Menghibur loh itu tuh. Itu dia bahaya, dia lagi operasi itu, dia mau menularkan penyakit jiwa itu di komal-komal. Nyamar ya. Dia Enggak, nyamar. Nyamar. hari itu dia kan ngomongin orang semua tuh kan, ada orang certain orang tuh kan nggak kenal. Dia bilang si Superboy Oten menyamar apa segala macam. Ke-trigger si Superboy. Dia gampang trigger tuh. Ke-trigger si Superboy. Aku tuh di bawah tuh aku ngakak, ya Allah ini orang lagi cari rusuh dia. Terus si Hokin juga dia bilang ya, kalau si Hokin kan udah paham dia kan, udah kenal gitu. Ya enggak kan, dia ke-trigger. Terus kalau lu tahu gitu-gitu, di react-nya gitu. Thank you Roroni, Ustadz. Jangan naikin Ustadz, nggak bisa subhat kita. Harus Ustadz. Ustadz, resepi yang Samar kasih, ada nggak bahan-bahannya di sana? Jangan ya, capek tahu typing. Ada yang tak paham. Oh, yang lain talipu tuh kan, talipu tuh mix herbs. Talipu tuh ada biji, ada jintan, ada mix herb lebih tepatnya kalau in English. Cari aja mix herb. Kalau bahasa India kita panggil talipu. Masa suka nonton Hindustan talipu aja nggak tahu? Jintan itu banyak jenis itu. Ya, jintan putih, jintan hitam. Ya. Ada tali, terus ada halbe. Ada halbe di dalam, ada jintan putih, ada taunya mantan. Mantan juga ada loh di dalam. Setelah diletakkan bumbu-bumbunya, udah tuh bilang semoga bahagia. Batu sauda, batu sauda nggak ada. This one mix herb. Nggak ada. Batu sauda deh, nggak ada. Tapi boleh aja kalau masak itu tanpa talipu pun nggak apa-apa. Yang penting ada 4 adik-beradik. Tahu nggak 4 adik-beradik, Bang Rajo? Apa? Cinnamon, bunga lawang, cengkeh. Ya. Itu 4 adik-beradik. Tahu semua dong. Tahu semua. Itu 4 adik-beradik kita panggil. Ya, bumbu sup dalam bunjut itu kan. Kesini cuma mau dengar curhat provoking tentang cewek dia yang merebut cowoknya. Oh, masih ingat? Yes, kayu manis, cinnamon. Apa siluman? Cinnamon. Apa film berarti? Sinema. Astagfirullahaladzim. Cinnamon. Itu kayu manis. Oke, mani. Itu kayu manis, iya. Itu ditumis, baru diisi bawang merah, bawang putih ditumis. Bikin apa? Nah, Bikin apa? kari. Oh, kari. Iya. Kapulaga. Kapulaga. Yes, kapulaga itu dalam 4 adik-beradik kan? Ya. Kapulaga India. Iya, itu dia. Nah, ditumis dan naik bau. Lepas tu letak 2 sudu cili giling. Tahu cili giling? Cili cabai kering yang udah direbus terus digiling.
Tahu nggak lada kering itu? Tahu. Di Nah, Malang udah. ada cabai. Itu kan cilibo kalau kita panggil tuh. Ambil 2 sudu, ditumis. Udah tuh baru udah tumis naik bau pecah minyak. Lepas tuh bumbu kari tuh, serbuk kari tuh. Tak letak tuh tumis naik bau. Baru letak nih. Excuse me. Baru letak air. Air dah naik baru masuk ke ikan, ayam atau daging. Dah masak sedikit, abuhlah santan. Emang unik, suka flip side A, side B semua jalan. Apa ini? Aku nggak paham di bawah nih apa topik di bawah nih. Kita cerita lain yang di bawah lain. Hokin, everybody talking about you, Hokin. Apa karena segitu dahsyatnya fitnahnya? Apa ini? Tak paham. What's going on? Ih, aku ngobrol loh, Bang Ang yang diam. Iya. Kok pada diam semua? Iya, si Hokin tidur kayaknya, dengar dia move sana move sini. Oh. Si bodo amat. Ya. Mau lagi sibuk dia kerja ya. Iya, dia sales car. Oh, asik tuh kalau dia bisa jual 1 bulan, dia bisa jual. Ada kota nggak, Ki bodo amat? Target. Ya, target untuk 1 sales kan ada tuh. Target dia 1 bulan. Kalau mobil itu jual 2 biji lah lumayan. Kalau rumah 1 pun lumayan, udah lumayan banget. Kayaknya si Hokin ini lagi tidur. Iya, numpang tidur aja kayaknya. Panggil aja, panggil. Jangan lah. Hokin. Kaget dia nanti, nggak usah. Berarti. Iya. Di mute aja, ya, di mute aja kali, Samar. Takutnya Enggak. bunyi-bunyi. Enggak lah. Dia tidur nggak ngorok sih. Kalau ngorok ya aku mute. Kayak sok tahu aja aku tidurnya nggak ngorok. Ya, makanya mengantisipasi gitu maksudnya. Nanti salah, jangan salah tafsir ya yang di bawah-bawah. Kok bisa tahu Samar ya? Kok I bisa tahu? Tidurnya ngorok apa tidak? Dia tuh lincah apa tidak tidurnya? Ke kiri ke kanan apa enggak? Nanti disalah artikan. Ustadz Malik tadi udah kabur ya? Mau nanya? Mau nanya apa? Itu loh tadi aku typing. Lain kali lu tag dia juga. Ada loh aku tag, ada di pertanyaan di atasnya di tag loh. Ntar. Gue scroll. Nggak ada. Ada, Ustadz tuh Abdul Malik Yurisvan. Ustadz, apa betul satu-satunya cara menghadapi Dajjal adalah menghindarinya? Terus gue Nggak ada. tanya kenapa? Nggak ada di aku loh. Kok nggak ada? Iya. Masa sih aku ada ini Samar? Nggak ada. Oke, aku scroll daripada pasportku ada tapi kada luar luasa. Bang Rizal, nggak usah malu-malu bang. Oke, passwordnya Puja Kerang Ajaib. Up down, oke ya. Terus Aranabita, dia tag Hokin sayang. Tak tahu password. Kak Naya masuk tuh kan? Passport. And then laughing, emoticon. Terus Ustadz Malik masuk room sesat.
Lepas tu Naya reply ketawa, betul. Ustadz Ya ketawa. betul. Udah tuh ada Bahwa yang tak ada yang tak Hmm. paham. Ada yang tak faham because okay, saya taunya mantan. And then you typing Ya, Habatus Sauda pertanyaan, betul? ya betul. Terus Ara Nabita diam kerana masih bobok. Jangan lupa makan sayang. Bumbu sup. Kesini cuma mau dengar curhat Prof Hokin tentang cewek dia yang merebut cowoknya. Ada? Ya, Okey. ada. Okey, Bang Lagi Aang manis. nanya ke Bang Aang, ada tuh saya ada mantan Syarifah gak jadi nikah karena orang tuanya gak setuju. Itu lu ada? Ada. Kayu manis. Sekarang suaminya punya istri 2. Emang unik, suka flip side A side B semua jalan. Kenapa? Apa karena segitu dahsyatnya fitnahnya? Oh, kok yang satu itu hilang. Ada di atas itu aku nanya nih. Abdul Malik Yurisfan, Ustadz, apa betul satu-satunya cara menghadapi Dajjal adalah menghindarinya? Kenapa? Apa karena begitu dahsyatnya fitnahnya gitu? Oh nggak ada, di Summer nggak ada. Kenapa begitu ya? Yang lain ada nggak itu? Mungkin Ya. kalimat dajjal itu suka buat fitnah mungkin. Iya nggak tahu, nggak ada. Tapi kalau aku fitnah Dajjal itu kan udah berlaku, nggak payah tunggu dia keluar. Iya, itu kan makanya kan katanya Dajjal tuh nggak menghindar kan caranya tuh menghindar. Oh menghindar fitnah itu ujian kan? Ya kalau ketemu Dajjal kan disuruh menghindar. Siapa bilang? Gimana? Menurut Summer dilawan apa gimana? Ini Bang Alfa Kamus nih. Emang ada Dajjal gitu datang wah gitu. Dajjal itu tukang vlog di Ciwidey. Ya tuh Hawking tuh. Kang Cilok. Dia tukang vlog itu sebenarnya. Rajin banget nih Apa anak pasal cuci nih? pinggan ya. Tak ada, saya tulis kat situ tak ada pasport jangan naik. Oh, halo? Hello? Ada ya suara? Ada. Hello? Oh, itu ya. Jok kalian yang jualan itu. Itu tanya tuh, apa tuh Dajjal? Iya coba Bang Alkamus. Menurut Bang Alkamus, Bang Andre, Dajjal itu sebenarnya apa? Menurut ininya penjelasan dalam Al-Quran itu sebenarnya Nggak ada. Kalau di Al-Quran nggak ada istilah Dajjal. emang ada, iya nggak ada ya. Al-Quran nggak ada. Nggak ada. Itu Iya. adanya di mana? Konsep. Ayo Bang Andre cerita. Ini. Ya nggak ada itu. Di Quran mah nggak ada. Jadi kalau di Quran nggak ada berarti kan bukan hal yang penting gitu. Sebetulnya ya. Kalau Iya. kita mau lihat dalam. Cuma kenapa dia dijadikan sesuatu yang penting gitu. Padahal masih banyak yang lebih penting dari itu sebenarnya. Distraction. Kalau secara kata itu artinya kebohongan gitu. Tapi kalau secara istilah itu juga didefinisikan sebagai para pembohong. Gitu. Oh itu karena jamak banyak. Bukan jamak, tetapi Gimana? dia istilah. Istilah, konsep. Pakai al-Islam. Jadi konsep-konsep yang mempunyai nilai kebohongan gitu. Gimana tuh? Dajjal tuh yang sering bilang Dajjal tuh semua tuh mereka sudah menjalankan. Mereka itulah Dajjal. Justru kalau dikaitkan sama istilah sejenis istilah ya, ad-Dajjal al-Masih. Ad-Dajjal al-Masih gitu. Jadi
Ad-Dajjal Al-Masih itu berarti artinya kebohongan-kebohongan yang dibersihkan gitu. Oh, yang dibersihkan. Jadi Iya. berarti ada kebohongan yang apa tuh masif gitu terjadi gitu apa gimana? Ya iya. Sudah terjadi kan karena ya Nah, sudah itu terjadi. dari Rasulullah. dari sebelumnya juga udah itu udah gejala kehidupan yang terus menerus begitu soalnya. Rotate-nya memang begitu ya. Mm-mm. Makanya duduklah di kapal Nuh itu, jangan jadi kaum Fir'aun. Masif tuh kan? Iya masif. Yang di dalam itu malah Dan yang terstruktur. selamat binatang-binatang. Masif dan terorganisir. Ya. Masif dan terorganisir. Jadi ada apa? Ada itu jadi sesuatu yang tidak ada di Quran jauh lebih populer dari apa yang ada di dalam Quran. Nah itu kenapa itu Bang Andre bisa kayak gitu? Apa yang menyebabkan hal-hal yang sebenarnya harusnya lebih penting dibahas, tapi itu nggak dibahas. Justru yang nggak penting itu yang dibahas. Kayak Nah, kalau contohnya kita tadi memaham- Dajjal. Kalau kita memahami konteks dalam teks gitu sebenarnya tanpa harus diterjemahin tuh dia udah membicarakan itu sebenarnya. Ar-ra'aita misalnya tuh. Ar-ra'aital lazi yukadzibu Yukadzibu bid-din. din gitu. Kalau ngerti bahasa nggak perlu terjemahan karena itu sudah gamblang, udah mubin itu. Kemudian apa keterangan berikutnya? Cuma kadang ini Itu kan fa jalika yadul yatim. Kemudian disambung wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wabailul lil musallin. Nah, itu jawaban dari ayat sebelum-sebelumnya. Ada fa. Nah, fa itu berfungsi untuk menjawab. Dia sebagai keterangan dari apa yang menjadi ulasan di atas gitu. Jadi bersambung sebenarnya. Nah, jadi kalau pernah dengar ini enggak quote-nya si Hitler itu. Jadi kebohongan yang terus dikumandangkan terus menerus dia akan dianggap sebagai kebenaran. Kebenaran. Nah, betul. Ya. Nah, begitu tuh prinsipnya. Kalau almarhum mamaku dia menipu, nanti dia ditipu juga. Ya. Gitu. Al-An'am 115 Al-An'am 51 tuh kalau nggak salah. Naik Bang KBS. Ya, kenapa sedih gitu tampangnya dah. Naik sini. Apa yang membuatmu menjadi sedih? Semalam aku tidur Bang Andre. Iya, kita ada diskusi semalam tuh. Iya, aku bilang aduh grup asik pula nih. Aku lihat di kontak, jam 2 aku udah ngorok, aku indah udah. Aku udah ngeri itu. Wah, ngeri itu Lain kali kasih tahu dong malamnya ada Ya. standby. Iya, boleh. Karena aku memang tidur jam 6 udah aku bangun pagi. Dari Isya tuh aku tidur. Buka data kalau itu tuh. Ulang ini private call nih, ini asik nih. Lagi kumpul. Rugi banget sumpah. Enggak ngehin aku bilang si Bang Gre ini. Aku bilang apa cerita? Aku ketiduran katanya Kak Samar. Kurang ajar anak murid pasti belakang ini. Biasa gitu kan anak muridnya di belakang ngorok gitu. Lagi di sekolah tuh. Itu asik loh.
Selamat malam. Selamat malam Bang KBS. Selamat malam. Salam kenal buat yang KBS. pertama ketemu. Ya. KBS. Oh iya KBS. Kalau di sana KBS. 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 Maklum majalah monarki. Enggak, saya tadi sedih Bang Andre ngasih penjelasan, tahu-tahu penutupnya quote-nya Hitler. Kebohongan yang diulang-ulang secara terus-menerus bisa menjadi sebuah kebenaran gitu loh. Emang ada kebohongan yang diulang terus-menerus gitu loh maksud saya. Betul. Dan itu di kenyataan saya sendiri ada. Jangankan ke Hitler. Terus kemananya? Pasti kebohongan itu berlaku. Cuma berlaku individual, tribe, dan akhirnya menjadi masif. Iya Kak Samar. Cuman kan tadi Bang Andre kan jelasin ayat dulu tuh. Iya, Itu Al-An'am ya tadi. Sebelumnya ya. Oh, Itu sebelumnya. analoginya. Jadi analoginya sebenarnya. Itu analogi dari apa? Kan di situ yukazibu ya. Yukazibu itu artinya yang melakukan kebohongan-kebohongan. Nah, bi'din gitu. Jadi bi'din gitu. Jadi dia dengan sebuah tatanan gitu. Ada pengaturan di situ, gitu loh maksudnya. Berarti tadi saya pinjam istilahnya Kak Naya, terstruktur, ya kan? Terstruktur, masif, terstruktur, terorganisir. Nah, Banget tuh. Kalau ara'aital ladzi yukadzibu bid-dunya tadi sudah dibahas belum Bang Andre? belum. Ntar aku ambil dulu Quran aku. Tapi ini manual. Biar enak. Itu kan sesuatu yang perlu di garis bawahi itu. Istifham. Jadi apakah ro'aita di situ pihak kedua ya. Iya. Apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak melihat? Gitu. Iya Bang Andre. Nah, cuma nanti khusus pada kata ro'a ada definisi tersendiri. Itu Jadi, pertanyaan atau penegasan ya Bang Andre? Ya, sebuah pertanyaan, misalnya gini ya, ini saya kasih apa misalnya. Ini saya kasih tahu nih sama Bang KBS. Misalnya Bang KBS melakukan sesuatu, misalnya mengambil sesuatu lah, mencuri katakan. Terus saya tanyain, apa kamu masih mau begitu? Gitu. Iya. Bukan udah dong KBS jangan mencuri, tapi bahasanya apa kamu mau terus begitu? Gitu loh. Iya, tegas. Karena Bang Andre tahu saya yang mencuri kan. Iya. Jadi kayak bahasanya tuh lebih ini ya. Justru di situ ketika penekanannya pada pertanyaan bikin orang merasa bersalah nggak sih, Bang Andre? Ketimbang bahasanya adalah kamu jangan mencuri gitu. Nggak ada rasa jadinya. Rasa bersalah ya, Summer ya. Nggak usah, nggak ada istilah rasa dulu di situ. Kemana nih? Nggak buat yang ditanyain gitu. Enggak lah. Sorry. Ininya jatuh tadi Bluetoothnya. Dibuang aja Bluetoothnya tuh. Ya mungkin bukan rasa atau kayak gini. Apa kamu disuruh mikir gitu? Emang tetap mau begini? Gitu. Jadi disuruh. Itu bahasanya sama kayak afala ta'qilun. Iya kan? Tatafakkarun. Disuruh mikir kan, maksudnya apa mau begini-begini aja, apa mau tetap mencuri, apa jadi kayak ya kan gitu. Lebih sampai nggak sih, gimana ya, lebih sampai kayak gitu kan ketimbang kita ngomong kalimat tanya dengan interrogatif beda kan gitu. Iya, efeknya beda ya Bang Andre. Betul.
apa kamu nggak mikir? Atau dalam dalam bahasa sederhananya, mikir lu gitu. Apalah tak kilun, Emang nggak mikir mikir. lu gitu. Hmm. Mikir dong gitu. Malah Habis lebih pikir bagus boleh. tuh kalau dia terasa tuh, maknanya sampai itu message. Iya kan? Yes. Sebenarnya kata-katanya diksinya halus, tapi maknanya lebih tajam. Iya, Kalau menurut saya makanya ya, menurut saya. ya coba dibanding kita kayak di bahasanya tuh kayak gini apa? Makanya Oh, jangan lu mencuri. kakak mikir gini gitu kan maksudnya. Harusnya lu jangan mencuri gitu. Kan beda ya penekanannya kalau kita nerima kalimat kayak gitu. Kan biasa kalau orang tua kita nasihat kita tuh dengan bahasa yang sangat sangat halus. Sampai bila nak macam ni? Nah, ya kayak gitu. Iya Itulah. benar. Ya gitu-gitu sama benar. Takkan awak tak fikir, dah besar dah, tak fikir-fikir lagi nak buat apa? Macam Iya. tu. Betul, Atau kita betul. mikir tuh. Atau kita kalau ada mikir. orang, kalau ada yang tak terasa tuh, apa dia aku buat Kalau yang Ai kalau yang ala negasi, irabikuma tukadziban. ya Sama itu ya. juga sama yang langsung negasi, misalnya seperti ini. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka Yes. bi ashab. Apel. Itu nanti keluar gajah putihnya. Siapa? Mana si Okin? Siapa nama? Okin. Siapa nama tuh? Namanya Gajah. gajah apa? Okin ingat tuh. Gajah indigo pula. Go lah namanya. Siap Mahmud. Gajahnya si Abraham tuh, si Mahmud. Iya, tapi ada yang putih tuh gelarannya tuh. Namanya Mahmud. Terus sejenis. Astagfirullahaladzim. Ada aja, tapi iyalah. Iyalah. Halo? Oh, ayat Al-An'am nomor berapa tadi? 151. Oh, aku kan nomor 4. Nomor 4 nih pun 151. Diharamkan atas kamu itu jangan kamu bosan. Apa ya? Ini Ada. memberi rezeki, Enggak, bukan itu. bukan. Satu berapa ya? Ini kemana nih si Bang Raju ini? Bang Raju? Ke Jeddah mulu. Bang Andre, di dalam Al-Quran itu memang ada kata-kata bidadari nggak sih? Atau bidadari itu adalah interpretasi manusia aja? Interpretasi. Artinya Jadi- gini Kak Naya. Ada satu ya. Kita harus bisa mengenali sebuah kata yang dia homonim. Sama penulisan tetapi beda makna. Tetapi juga ada yang sebuah kata dia memiliki banyak makna atau mustarak gitu. Jadi gini, contoh filun itu sesuatu kata benda yang disematkan untuk mengenali sebuah entitas hewan besar berwarna abu-abu mempunyai gading. Itulah filun. Gajah. Betul. Tetapi
ada juga kata kerja yang dibentuk dari huruf yang sama. Fayala misalnya. Artinya keliru. Tapi dalam bentuk kata kerja yang mengkelirukan gitu, membuat keliru gitu. Itu ada fungsi sebagai itu. Ada 2 indikasi-indikasi. Contoh misalnya, kolbun, maknanya hati. Tetapi ada makna lain selain itu gitu. Dalam penulisan kata benda yang sama. Gitu. Misalnya ada kolbun sebagai hati, ada kolbun sebagai isi. Berarti tergantung konteks kalimatnya. Betul. Nah, siapa yang menentukan makna itu? Ya konteks. Maka lepas tuh, harus dilepaskan dari subjek itu. Karena konteks yang menjelaskan itu. Begitu Kak Naya. Jadi harus bisa melihat sesuatu yang sebuah kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu atau ya untuk menunjuk sesuatu bentuk kerja atau bentuk benda. Itu bisa dibedakan. Itu misalnya itu seperti itu. Jadi nggak ada bidadari ya, Bang Andre? Kata yang diterjemahkan menjadi itu misalnya salah satu contoh misalnya hurur ainun gitu. Di surat Al-Waqiah 17 Ya. Itu kalau hafal tuh katanya nggak ada siksa kubur, nggak kena. Siksa kubur emang ada tuh? Jangan ke situ dulu katanya. Oh iya sorry. Siksa kubur itu ketidaktahuan. Ini kalau saya analogikan gitu. Kenapa kamu dulu ini aku nggak tahu, jebret digebuk. Kenapa kamu nggak gini? Aku nggak tahu, jebret digitak. Makanya kesadaran itu lepaslah kita dari siksa kubur Bang KBS. Dulu kan aku nih gila-gila kan Bang KBS. Udah makin dewasa aku baru keluar dari kubur. Di Malaysia ada Indosiar nggak ya? Nggak ada. Ada sial juga sini. Siksa kubur nggak sama tuh. Macam-macam. Iya. Banyak. Azab kubur. Azab kubur. Macam-macam tuh. Ustadz Faisal. Jadi gitu tuh Kak Naya, harus bisa diklasifikasi, diklarifikasi. Itu adalah sebuah bentuk identifikasi itu. Mengklarifikasi dan mengklasifikasi itu adalah sebuah bentuk identifikasi gitu. Hingga nanti resultnya adalah valid gitu. Bukan invalid gitu. Metodenya sangat sederhana dan tidak ribet sebenarnya. Kan kembali, jika kamu mengetahuinya, mau mengetahuinya. Kalau nggak mau tahu ya nggak tahu jadi. Iya, bahasanya sebenarnya ini ya, maksudnya mengajak berpikir, ngajak gimana itu ya, memang ngemong. Gimana sih kalau bahasa Jawa itu ngemong gitu. Enggak. Kayak bapak-bapak sama anak gitu ya. Wis tondo, ojo kayak ngene. Nah, kan gitu loh. Ojo. Iya. Lebih kayak gitu kan bahasanya itu sebenarnya. Kalau kita dalam intonasi dan tensi yang memberikan sebuah penekanan, masih mau terus begitu loh, nah gitu ya. Iya, kayak gitu, iya. Gimana? Cuma berasa apa sih bahasa, kalau gue tuh ngerasa berasa sayangnya nggak sih itu, Bang Andre? Kan beda ya ketika orang mengeluarkan bahasa. Ada orang yang marah tapi
berasa sayangnya, ada yang marah tapi berasa bencinya gitu, berasa nggak sukanya gitu. Ya, Ini marah penekanan tapi berasa sayangnya gitu kan. Saya makanya Kepedulian. lebih kayak ke orang tua gitu, kayak gimana sih tadi? Iya kayak bapaknya, setuju saya di situ. nah ini Naya yang saya kenal setahun lalu lah Bang kali ya. Dengan argumentasinya yang tajam gitu. Dari dulu juga ada begini Naya, sekarang nanyanya gimana Bang Andre? Berubah. Agak berubah. Wah, Agak agak berubah. Ya ini kan udah kembali ya. Ya. Kan kondisi keadaan yang membuatnya menjadi tidak tenang. Alhamdulillah sekarang sudah tenang kembali. Anjay, gitu. Anjay. Karena 2 tahun yang lalu kan udah tenang sebenarnya. Masuk kubur balik lu Kak Naya. Ini udah keluar kubur apa? Iya, kubur lagi. Ya memang nggak bisa dipungkiri, itu efeknya adalah ketenangan. Ya membantu itu sebenarnya, betul. Tapi kalau tenang juga, kalau bodoh nggak masuk akal ya Bang Andre. Iya. Tenang. Nggak dapat tenang itu. Tenang dengan kebodohannya ada. Nggak ada. Itu nggak ada. Salah, itu memperkosa diksi itu. Ketenangan dengan kebodohannya. Disuruh belajar Quran malah belajar ikan. Nah itu juga gitu tuh Bang. Disuruh mempelajari Quran malah mempelajari ikan. Ikan. Tapi artinya gini ya, selama kita Al-Quran ini sebenarnya, kalau untuk ikan Bang Aang investasinya gila-gilaan gitu. Tapi bagaimana Bang Aang mau menginvestasikan untuk Quran coba? Aduh, betul juga Bang Andre. Itu jadi amal jariah sebenarnya Bang Andre ya. Iya, harusnya menjadi amal jariah, jangan amal gairah. Nah itu. Gitu. amin, mudah-mudahan ke depan bisa. Iya, aku mau suruh Bang Aang belanja aku cilok sama seblak. Biar sama jariahnya sampai ke seberang pulau. Pokoknya kalau udah ke Indonesia saya beliin seblak sama ini apa cilok. Tenang aja. Jadi kalau nanti sudah bisa memahami bahasa itu sebagai sebuah yang bisa kita pahami seperti dialog sehari-hari, itu sangatlah mudah nanti memahaminya. Maksud saya begini Bang Andre, artinya Al-Quran itu sebenarnya nggak butuh penafsiran ya? Ya kalau sudah mengerti, ya kayak gini aja. Apa kita perlu melihat kamus ketika Bang Aang ngomong? Wah, Bang Aang ngomong apa? Mesti lihat kamus dulu gitu atau lihat riwayat. Biasanya kalau ngomong begini nih ini gitu kan nggak perlu gitu loh. Iya. Nggak pakai AI gitu. Masa pakai AI di record suaranya ditranslate? Jadi saya bukan Ustadz. Jadi kalau saya bicara dalam sains komputer misalnya ya, gitu. Ini algoritma itu menjadi sangat penting. Semakin sederhana algoritma itu, gitu ya, maka semakin aksesnya itu menjadi lebih cepat sebetulnya gitu. Iya, nggak butuh penafsiran, cuma perasaan takut ke istri. Acin bilang di bawah. Betul. Itu nggak perlu ditafsir itu. Aduh. Mulai Assalamualaikum Guru Runda. Waalaikumsalam. Dibacin. Gurunda. Gurunda apa? Ini Kak, ini Bang Alkamus nih, Gurunda saya. Iya, manggil-manggil itu apa? Ya Gurunda, Tuan Guru. Iya, aku PA-nya. Lu mau apa? Tuan Guru. Apa PA Kak? Personal assistant.
Hmm. Iya kakak pertama. Oh yes. Kakak pertama. Kakak Kakak kedua. Aku mau mengatakan begini. Ada subhat mengatakan Al-Quran itu sudah diupdate ya, Apanya? Gurunda. Ya Kalau ininya. kalau Al-Quran versi aplikasi itu udah sering update gitu. Jadi dari versi 103 sekarang udah jadi 204. Oh gitu ya Gurunda ya. Cuman aplikasinya ya Gurunda ya. Jadi bahasa teksnya enggak ya Gurunda ya. Kenapa? Teksnya enggak berubah kan Gurunda? Jadi bagaimana kita memberikan analisanya? Coba gimana tuh? Bisa nggak kita Nah, bisa katakan bahwa Al-Quran tidak berubah? Al-Quran itu Jangan Gurunda. asal jangan yakin. Oh, saya yakin Al-Quran nggak Enggak. berubah. Tetapi secara mekanisme tuh nggak bisa dianalisa gitu. Gimana? Waktu aku masih kecil Gurunda, Al-Quran itu jumlahnya 6.666 ayat Gurunda. Sekarang ini Gurunda ayatnya jadi 6.632 ayat kalau nggak salah tuh. Tolong diteruskan. Mm-mm. Nah, Kenapa kalau Gurunda? kita Apa itu ayat-ayat itu apa dibuang itu Gurunda atau gimana itu Gurunda? tergantung riwayat. Nanti itu bisa didapati di jumlah ayat. Nah, nanti ada sumbernya, misalnya dari yang kredibel ya. Contoh misalnya Depak gitu ya, Departemen Agama Republik Indonesia. Di situ dia menyajikan data. Jadi ada riwayat dari Hashimi, kemudian ada riwayat Asy'ari gitu ya. Ada riwayat Habs yang kita pakai di saat ini, yang itu diasalkan dari Kufah, yang jumlah ayatnya berdasarkan Habs itu mushaf Habs yang kita pakai sekarang ini. Kalau mushaf yang kita pakai sekarang ini itu jumlahnya 6.236 ayat, terdiri dari 116 surat gitu. Nah, itu harus coba bisa diklarifikasi. Bagaimana mengklarifikasinya? Ya hitung aja. Surat Al-Baqarah 256, surat Ali Imran berapa? Surat ini berapa? Jumlahin. Jadi Itu apa? Jadi valid itu. Bang, Al-Quran Sunni itu Syiah yang buat ya? Kenapa? Al-Quran orang Sunni itu Syiah yang buat. Nah, Allah yang buat semua itu. Mushafnya. Ini mau bawa subhat, ini mau ajak perang ini. Klaim-klaiman ini. Enggak usah ke situ. Aku emang bener, aku pernah hitung tuh. Aku buktiin bener 6.200. Sama Iya. Bangki. Summer juga dulu tuh ingatkan 666. 6.636. 666 lah gitu. Iya. Nah, terus 66 itu kan yang kita pahami, even tuh saya nggak kira ya, nggak double confirm gitu. Cuma ya tiba-tiba aku dapat pencerahan itu yang bahwasanya 600 berapa tadi? 36. 6.236 itu tahun 2020 Bang Andre, baru aku tahu. Ya, Nah, baru tahu. Ya, baru aku tahu. Aku siap tulis tuh. Surahnya 114. Dia punya pages ada 6.000 ayatnya tuh kan. 6.000. Nah, di situ tuh baru aku jadi siapa yang mengeluarkan statement 6.666 tuh? Ada, itu ada masing-masing riwayatnya, tetapi harus dilihat kronologisnya dari tarikh ya, atau dari sejarah.
Maka secara pendekatan metode-metode itu memberikan indikasi, oh mereka menganalisa dari sisi ini sebagai indikatornya. Itu juga kita harus bisa pahami juga, agar kita mengetahui bagaimana metode penghitungan dari masing-masing tarikh itu. Gitu. Oh, kalau mereka menghitung dari sini, mereka menghitungnya dari sini dijadikan satu ayat atau ini dipisah menjadi 2 ayat, gitu. Seperti itu. Jadi harus tahu kronologisnya. Tapi Bang Andre itu Tetapi masih yang menjadi persamaan itu adalah konteks dari tiap-tiap ayatnya. Nah, kalau kita bicara pada itu tidak ada yang berubah kalau itu. Gitu. Saya pernah mengkomparasi riwayat Hasimi itu dengan riwayat Kufah. Begitu juga dengan Warsh ya. Saya ada tuh, kalau nggak salah nanti coba saya share ya. Saya pernah bikin itu tulisannya mengenai itu sebagai bentuk pengetahuan saja. Tapi yang penting isinya sih, janjinya tuh kan nggak berubah tuh. iya inanah nunazilna dzikra wa inna lahu lahafidun itu yang mau Itu. saya tanyain ke Bang Andre. Jadi potongan-potongan Iya. ayatnya itu ya yang dipotong secara oh ini jadi satu ayat, ini jadi dua gitu ya. Ya, betul. Tetap ada yang menjaga tuh, makanya bumi itu tetap stabil. Kalau Al-Qur'annya Iya, dan punah, gini betul nggak Gurunda itu? Aku pernah denger YouTube-nya Profesor Macem Ali itu, Muhacem Ali, Manasem. Iya, Manachem. Profesor Manasem. Susah banget Manachem. ngomongnya, Manasem. Manachem. Manachem. Hem tuh kalau CHIM kan? Hem. Itu Manachem. Nah, Manachem. katanya Keluar gahak sikit. katanya Prof itu bilang Al-Quran yang asli itu masih ada, masih tersimpan di Eropa. Itu informasi yang saya dapat dari dia, dari channel dia itu. Itu masih dalam bentuk bahasa asli. Maksudnya bahasa asli itu belum ada belum ada tajwidnya. Bisa dikatakan seperti bukan belum ada ada tajwidnya, harokatnya mungkin. belum ada harokat, belum ada titik. iya, belum ada harokatnya maksudnya. Jadi nggak ada tanda fathah kasrodoma itu kan. Itu masih ada katanya Gurunda. Iya. Itu yang ada di Birmingham. Iya, pokoknya di Birmingham, betul ya Gurunda ya. Tapi itu satu utuh itu bentuknya atau suhuf-suhuf aja? Utuh, jadi satu buku. Itu juga katanya itu bukan dicetak ya, betul ya Gurunda, masih tulisan asli gitu Gurunda ya. Iya. Berdasarkan riwayatnya begitu. Oh. Lolos dari zaman Utsman ya mungkin ya. Gitu. Makanya saya tahu dari Profesor Manachem. Itu. Saya ternyata mau memang Bang Andre. Betul. Oh ya silakan diterusin Bang Kibodo. Enggak, lanjut Bang KPS. Iya, tadi kan setahu saya memang dulunya nggak ada titik, nggak ada harokat, ya kan Bang Andre? Enggak. Ada surat namanya surat Muhammad. Bener nggak? Ya. Nah surat Muhammad itu tertulisnya itu di dalam beberapa ayatnya atau mungkin secara keseluruhan ya. Itu Muhammad semua pakai bukan literal Muhammad gitu enggak, tapi kayak ada tambahan imbuhannya di belakangnya.
untuk membedakan Muhammad dengan Muhammadi yang tambahan itu bagaimana caranya dan apakah ada perbedaan makna? Itu masuk ke dalam identifikasi kaidah bahasa mungkin ya. Karena harokat itu atau i'rab itu menandakan bentuk sebuah kata. Tetapi saya bisa pastikan apa yang menjadi penambahan harokat pada mushaf yang sekarang ini itu masih sama. Saya ada data pembandingnya soalnya. Oke. Saya ada data pembandingnya yang saya dapatkan dari Turats ya, Turats Arabi atau bahasa Arab klasik atau Urdu gitu ya. Orang kita menyebut Urdu gitu. Ada data pembandingnya. Jadi tidak usah ragu. Dzalikal kitabul raiba fihi hudal muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya ya. Itu kalau dihafal ayat tuh bagus tuh. Dzalikal kitabul raiba fihi hudal muttaqin. Iya bagus Kak Samar. Dihafal terus. Iya. Masa yang oten aja sampai apa? Keren. Al-Quran. Jadi hidup ya. Walazina yu'minuna bima unzila. Itu. Ilaika wa ma unzila min qablika. Qablika itu apa? Nah, kalau qablika itu sebelum Anda, kalau di situ kan gitu. Tetapi saya mempunyai pengertian yang berbeda ya terhadap kata itu. Tapi itu bisa dibahas dalam forum yang lebih hijau gitu. Artinya lebih hijau itu segar dia. Iya. Gitu. Dia menyegarkan, yang hijau-hijau itu kan gitu biasanya. Iya, paham. Kenapa ini? Ini room internal harusnya dibahas apa? Ya, itu baru asik. Merinding-rinding bulu tengkuk tuh. Ketampar, kejedot. Macam-macam lah. Feeling. Macam diguncang-guncang ya. Bangun. Iya. Bangun. Al-zalzalah tuh terasa banget. Nah itulah. Surah apa? Zalzalah apa? Iya. Iya itu benar itu. Kak Samar tajam itu. Iza zulzilati ardu zilzalaha wa akhraja. Wa akhraja gitu. Jadi dia wa akhrajatil ardu asqalaha. Al-zalzalah tuh diguncang banget tuh. Gila. Kayak lagi lu dimasukin obat untuk keluarin virus tuh kan. Efeknya ada. Zalzalah tuh. Itu waktu aku baca surah Al-Zalzalah tuh aku ke-trigger tuh Bang Andre. Waktu aku lagi sakit. Ke-trigger. Bagagar. Kalau di jalur hijau saya nggak bisa ikut. Ala cute. Coba silakan registrasi dengan PA saya itu. Silakan register dengan saya, nanti saya buat grup. Tapi nggak boleh main-main ya, karena cikgu disiplin suka marah. Singa aja aku ngap. Tubuh pendek. Sebetulnya kenapa harus di jalur hijau? Jadi saya agar saya bisa menegasikan gitu bahwa saya tidak menjual ayat-ayat Al-Quran ini dengan harga murah. Harga murah. Oh, keren jawabannya. Iya. Yang rohisan ya ada. Keke. Tapi kalau mau buka-bukaan ke rumahnya Bang Andre. Itu nanti. Apa ini Bang Aan? Bang Andre telanjang kalau udah di rumahnya. Waduh. Gurunda, jangan dibuka-buka Gurunda. Bahaya Gurunda.
Nanti saya Kayaknya pancing. semuanya sudah dibukain kayaknya sebenarnya secara gamblang. Iya, tapi pineal gland mereka masih ketutup Bang KBS, harus diasah lagi. Karena banyak our pineal gland itu banyak konsumsi. Enggak, Ah, kalau hampir Murtad bilang kepalanya masih dipakein kumur gitu. ya. So harus di apa gitu. Rumahnya di mana Mas? Kalau saya pulang ke Indonesia tak mampir jenengan. Emang lu di mana Katok? Lu jangan bilang lu di Malaysia. Pak Dekato di Malaysia dia. Oh, di Malaysia. Enggak lah, pasti di Jerman dia. Aku kepingin loh Kak ke Malaysia Kak. Iya, sinilah. Aku kepingin ketemu sama Upin Ipin Kak. Iya. Sama Karos. Iya, jauh nggak Famous ya, rumahnya famous sama Upin Ipin. Kak Summer sama rumahnya Upin Ipin? Ah, ini kalau datang sini nanya Upin Ipin, ku langgar sama mobil. Iya. Iya Kak. Tapi Kakak pasti tahu ya, pasti udah gede ya sekarang ya Upin ya. Iya, udah gede sih. Aduh, kereta api Kalau aku pengen nasi kandar sih, lemseng. Aku berapa kali ya dikasih apa cindera mata tuh Malaysia tuh, tapi aku belum pernah tuh ke sana tuh Kak, makanya nanti kapanpun pasti kalau ada rezeki itu Kak ya, jalan-jalan pengen ke sana tuh. Sambil kerja bisa banyak orang-orang yang kerja di Malaysia. Iya kalau kerja, tapi kalau saya mau kerja apa di sana itu loh Bang? Nanya Kak Summer mau kerja apa gitu. Kak, ada pekerjaan apa Kak di sana Kak? kerja aku aja nggak kerja, malah aku mau ke Indon mau lempar market di sana besar. Ada kereta dia. Apa? Oh. Kayak maksudnya ini Kakak mau bisnis gitu ya? Kalau di sana itu Kak apa sih pekerjaan yang apa Kak ya? Maksudnya pekerjaan yang Kerjaan yang enak. yang enak. Iya yang enak. Apa? Yang kerjanya santai tapi gajinya gede Kak, kita ada nggak? Summer juga nyari yang kayak gitu kerjanya sampai duitnya gede. Aku ngomong dari tadi di mute. Itu kalau ngomong yang enak itu hayalan. Iya. Ya, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Orang yang lu lihat enak tunggu uang masuk itu pasti dulu dia susah-susah juga itu. Enggak tidur siang dan malam ya. Iya. Kalau enggak nenek moyangnya, dianya. Kalau enggak karena pekerjaannya, emosinya, mental. Tuh kan? Enak Kak ya kalau kalau jadi anak ini Kak ya, anak raja Kak ya. Lebih kalau kita lihat orang-orang yang memiliki yang kita lihat enak itu enggak, lu jangan pernah pikir kalau aku di tempatnya aku bakalan gini, enggak, kau enggak bakalan jadi dia. Kalau hitungan Nadira jadi itu Enggak bakalan. Tapi Malaysia tuh unik-unik tuh Kibondo. Kalau di Gimana sini kan, Gurunda? kalau di sini kan sungai air kan. Nah, kalau di sana sungai besi. Sungai besi.
Iya sih. TBS tuh tempat bus dekat Sungai Besi. Jalan tol. Oh, Sungai Besi. Jalan tol. Iya, laluan jam tuh mau ke utara, mau ke selatan. Tapi kan betul Kak ya, Malaysia itu kerajaan ya Kak ya, sampai sekarang ya masih kayak. Iya, kerajaan separuh nggak tahu lah. Federal. Loh, kok Kakak nggak tahu gimana Kak? Nggak tahu. Kadang-kadang logo itu semata-mata logo gitu loh. Malas mau cakap. Paham nggak Tapi maksudnya? masuk Oh iya maksudnya iya itu iya. tetap pada perserikatan gitu. Sama lah kayak Inggris gitu ya, lebih kurang gitu ya. Ya, Amerika kita tuh lebih sama. British, Loh, kok British sama British. Ya, British ya. kok British? Iya, British, England. England. Kita kan Ya England, jajahan. ya England. Iya iya. Yes England. Sama tuh konsepnya. Sultan duduk diam-diam, politik ada perdana menterinya. Jangan Oke, kenceng, Samar. Jangan kenceng-kenceng. Yalah nanti saya mau kumpulin duit dulu ini, saya mau ke Malaysia lah. Mudah-mudahan. Iya. Kalau jalan-jalan oke sih. Cuma Ya mau tetap jalan-jalan lah Kak rencananya. Hah? tetap kalah sama Palembang. Wah. Palembang tuh lebih Superman itu. Superman. Kapal selam juga dimakan dia. Gurunda bisa aja. Kapal selamnya dimakan Palembang. Palembang, oh Palembang. Ya, Wong Palembang Roket juga kan dimakan Iya. roket tuh Gurunda. Iya. Bayangin aja tuh Kak. Roket aja tuh kami makan Kak tuh. Bayangin. Bagus itu. Oh, Ki Bodo Takut Amat nggak? ini Palembang. Ki Bodo Amat ini Palembang ya? Palembang mano, Kak? Oh. Abang orang Palembang juga apa? Nggak Lampung aku. Oh Lampung. Palembang kota Palembang nih kan. Oh, kota Palembang. Iya, besak-besak di Palembang inilah pokoknya. Oh iya. Oh, nggak keluar-keluar mu. Keluar Kak itulah Semar, Kak. kalau Bahasa Palembang itu. Palembang ini Melayu juga, cuman dialeknya pakai O dia. Iya, Iya, kayak tuh, Wonogoi. iya. Awok Melayu. awok enggak keluar-keluar. Keluarlah. Keluar. Iya, kalau di sini ada tuh bahasa mudok keluar mu nih tubik tuh. Tapi sudah Palembang itu kan sudah bercampur etnis dan budaya, jadi ya Jadi apa namanya? Melayu Jawa kalau Palembang itu. Sampaian. Di Palembang ini Kak ya, keturunan Arab banyak, keturunan Chinese banyak Kak. Ya, Tuh, Sriwijaya dia. bayangin. Sriwijaya. Oh, jadi itu di Jadi- Mall Palembang. Iya, saya di Mall Palembang ini. Oh. Jadi kerajaan yang menguasai Asia salah yang terbesar itu Sriwijaya. Kekuasaan terbesar ya. Jadi kekuasaan terbesar itu Sriwijaya. Dia sampai Jawa sana itu dikuasai sama Sriwijaya. Sampai ke Malaysia dia kan? Ya. Cuman kalau sejarah Majapahit yang ini penguasa Asia. Kalau sejarah Majapahit. Tapi kalau dari peninggalan sejarah itu ya Sriwijaya. Itu kan kalau penyebaran Sriwijaya ini agama Buddha ya. Di mana ajaran Buddha disitulah kekuasaan Sriwijaya. Majapahit itu nama orang apa maja itu si pahit? Ada maksudnya? Iya, buah maja yang pahit. Buah Maja ya betul. Oh, pahit. Tapi Patutlah dia. buah hancurin. Maja itu nggak pahit ya, Gurunda ya itu ya. Katanya buah Maja tuh nggak pahit loh. Mungkin karena si maja itu kehidupannya pahit sekali. Enggak Kak, buah Maja itu nggak pahit.
Klepeda kata isi. Tidak. Tahu nggak itu Kak Samer apa? Klepeda kata isi itu. Apa itu? Dompet nggak ada isinya. Iya, pahit Klepe. banget hidupnya. Klepe. Oh, nggak ada isi nih klepe itu buntu. Buntu ya. Katuang Palembang tuh buntu. Oh, Jadi aku ada nih Bang Ki sama Bang Aang, kalau mau duitnya banyak ada satu doa sebelum tidur. Mau nggak? Ah, Mau Ya mau. Allah, gini, ya Allah, kau buntingkanlah dompetku. Ah, dompetmu dibuntingkan. tapi sekarang Kak ya, kalau menurutku aku nggak pernah lagi Kak bawa dompet, serius Kak. Lu ngomong bawa dompet, emang sekarang zaman pakai dompet? Nggak ada lagi Iya dompet-dompetan itu. makanya nggak ada lagi kelepeh kata Gurunda tadi. Iya. Oke, ya udah tukar Sekarang doanya. Ya Allah, kau tambahkanlah digit-digit di dalam ATM tuh. gitu. Begitu. Di dalam ATM ku iya itulah Kak. Digit yang nggak ada duit ya kita sekarang kita pakai digit ya. Iya pakai digit aja. Kadang-kadang doa itu hati-hati loh. Aku kadang-kadang takut aku doa. Salah doa. Malaikat lewat kan diaminin. Iya, maksudnya tuh kayak kalau kita doakan, makanya aku nggak suka doa minta sabar itu. Malaikat Israel lewat kan. Ntar doa-doa ya Allah kurniakanlah aku sabar gitu kan, contoh. Diuji mulu. Ya udah minta doa sehat, sejahtera sudah. Kalau teman aku dulu berdoa begini, ya Allah, taulah dewek katanya itu. Sudah doanya pendek nih. Taulah dewe ya Allah. Tapi nih, aku mau tanya soal doa nih ya, kita serius nih. Aku mau tanya soal doa. Kita doa itu apa kaitannya gitu loh kalau kita logikakan gitu loh Bang Andre. Teman-teman, menurut Anda doa itu? Kalau saya ya, saya itu bukan yang habis sholat itu doa, itu bukan cenderung ke situ sih saya. Iya, enggak. Apapun Ya, lah, saya enggak menuju ke sholat. Maksudnya doa itu kan anytime. Coba Bang Aang. Bukan, ada lagi nih yang saya nih masih bingung ya. Orang muslim ini begini menyamakan bahwa ada contoh nih, saya mau menawarin mobil sama teman saya. Bro, kapan bro mau mobil baru nih? Oh nanti dulu sob, nanti saya sholawatin dulu lah gitu katanya. Kenapa seperti jadi artinya itu gimana itu Gurunda? Kok sholawatin dulu gitu? Kalau saya aja Bang. Nah, satu-satu dulu ya. Kalau ya seperti abang menawarkan kepada kawan abang itu, nah itu yang namanya doa Bang. Bro mau mobil nggak bro? Ada yang ngambil misalnya mobil sama abang. Nah artinya doanya itu terkabul. Usaha itu bagian daripada doa. Titik berat di doa itu di usahanya Bang. Betul, Iya. usaha kita untuk bisa memahami Quran. Nah, Kan ikan udah selesai Bang Aang. Kan udah selesai itu ikan tuh kan, ya kan? Iya, aduh kena lagi. karena gini, doa itu kadang motivasi untuk kita ya sebenarnya. Kalau yang kita pakai sekarang ya, tanpa memaknai, dengan kita memberi efek placebo kepada diri kita gitu loh. Tanpa memaknai, cuma kayak doa aja, tanpa mengerti apa yang diungkapkan, apa yang dikeluarkan dari kalam itu tanpa dimaknai gitu. Iya enggak sih? Iya. Doa itu makanya itu tidak banyaknya itu tidak terungkap dalam lisan doa itu. Tapi Nah, kalau Samar dalam gini, hati. Bang Aang, doa itu bagi Samar apabila aku berpikir sesuatu hal. Iya. Contoh misalnya begini.
truk apa perut saya lapar. Itu kan saya nggak ngomong, aduh perut lapar, nggak ngomong saya, aduh Iya. itu di dalam Contoh hati aku ke perut saya lapar iya. gitu. Itu udah doa itu. Saya terus pergi ke Iya. warung makan terus beli makanan. Nah itulah Terka gitu doa. tercapai kan? Heeh. Heeh. Ya begitu. Jadi simbolis-simbolis secara lisan itu nggak harus seperti itu gitu doa. Cukup dalam hati aja itu keluar, itulah doa. Aduh, saya pengen kaya, kerja keras saya. Nah itu udah doa itu. Enggak, Nah, maksud itu saya dia. bukan begitu. Maksudnya begini, bukan salah doanya. Tadi kan teman saya bilang, bro, kamu mau nggak mobil baru nih? Nanti bro, saya solawatin dulu, solawatan gitu. Bukan doa maksud saya bang gitu. Kenapa dia mengartikan bahwa solawatan itu seperti apa ya? Oh, aku paham nih kemana Bang Kini Paham kan nggak? biasa. Nah, itu Gini contoh, kalau maksud kamu mau saya kaya, gitu. amalkan doa ini katanya. Nanti dapat, gitu-gitu kan? Iya, maksudnya gitu. Kok Aduh, disolawatin gitu, nah maksudnya gitu. ya mau murah rezeki begini. Nah, tapi ada satu ilmu yang aku paham apabila kita amalkan dan kita ngerti itu. em, Mereka kata kalau orang yang kuat istighfar itu murah rezeki, dipermudah urusan. Aku dapat tuh, Bang Ki. Maksudnya bukan dengan Gimana? beramal ya. Maksudnya gini, dengan aku istighfar, dengan mengerti kata istighfar itu, sinkron lah gitu. Disinkronkan, maksudnya Enggak. sinkron itu cuma bukan mulut doang, tapi ada satu usaha di situ gitu loh. Nah itu Iya, bukan saya paham. bermakna rezeki itu datang bergolek atau yang kita lihat tiba-tiba datang 1 ringgit gitu, enggak. Tapi there is satu keluasan pemikiran di situ. Iya, maksudnya gini kak ya, contoh nih, saya ulangi lagi, misalnya nih, bro, oke, saya salawatin dulu. Kenapa nggak dia bilang, ya bro, nanti bro, kalau ada rezeki atau kalau ada uang nanti saya ada rencana mau beli mobil. Tapi dia bilang nanti bro, saya salawatin dulu. Nah itu yang jadi pertanyaan saya tuh. Kenapa Ya, dia begini menjawab Bang. seperti itu gitu? Tadi itu udah jawabannya seperti itu. Artinya salawatan itu ini bahasa yang tegasnya salawatan itu nggak ada gunanya gitu. Penjelasannya seperti tadi saya jelaskan. Oh bukan. Iya, jadi Solawat. Bukan. ngapain disalawatin gitu? Maksud saya Bukan kok gitu. disalawatin gitu? Artinya yang dimaksud di situ adalah dia menyenandungkan, mudah-mudahan bisa beli mobil dan bisa beli mobil. Nah, senandung itu seiring dengan usaha yang mau dibangun kan gitu. Contoh misalnya Bang Aang kan, wah gua harus punya kolam ikan ini, dan bersenandung dia tuh hingga kolam ikan itu jadi gitu loh maksudnya. Oh gitu, berarti salawatan itu bersenandung gitu ya Gurunda ya? Itu Menyenandungkan harapan kan begitu. Kolam ikan jadi, tapi aduh belajar Quran nggak jadi dia. Kena lagi. deh, aduh. aku ini kayaknya aku izin ya turun ya kakak ya Gurunda ya Bang. Ya aku juga mau out juga pulang nih. ini, aku mau pulang ini. Udah Udahan malam nih, kita. 9 nih. Iya. Iya, oke lah. Nggak ada baterai nih. Oke Bang. Oke. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Salam.